melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Progesteron adalah hormon steroid yang berperan dalam siklus menstruasi wanita, mendukung proses kehamilan dan embriogenesis. Progesteron tergolong kelompok hormon prostrogen dan merupakan hormon progestogen. Banyak terdapat secara alami. Pada manusia dan beberapa binatang, progesteron diproduksi di ovarium, khususnya setelah ovulasi di corpus luteum, pada otak, selama kehamilan, dan pada plasenta. Pria dan wanita sama-sama memproduksi progesteron, namun wanita tercatat memproduksi hormon progesteron 2 kali lebih banyak. Wanita menggunakan progesteron bersama dengan hormon wanita lain seperti estrogen untuk memfasilitasi proses reproduksi. Progesteron ditemukan di ovarium, kelenjar adrenal, dan plasenta. Progesteron juga disimpan dalam sel lemak tertentu di luar tubuh manusia. Progesteron dapat ditemukan dalam satu jenis ubi tertentu. Progesteron memiliki efek fisiologis, yaitu efek pada sistem reproduksi. Yang pertama, menyiapkan uterus, rahim untuk kehamilan. Yang kedua, selama kehamilan. Yang ketiga, menurunkan pergerakan otot halus uterus rahim. Yang keempat, menghambat laktasi selama kehamilan. Yang kelima, penurunan kadar progesteron selama masa kehamilan mungkin menjadi awal mula proses kelahiran bayi. Yang keenam, mempertebal dinding endometrium setelah terjadi ovulasi. Yang ketujuh, menghambat laktasi saat kehamilan. Dan yang kedelapan, mempersiapkan endometrium untuk implantasi janin. Selanjutnya, efek fisiologis dari hormon progesteron yaitu ada efek pada sistem saraf. Progesteron termasuk hormon steroid, berperan meningkatkan kemampuan belajar dan daya ingat. Efek pada sistem lainnya yaitu untuk menurunkan kejang otot polos, menurunkan kejang empedu dan kandung benih, memiliki efek antiinflamasi dan mengatur respon kekebalan tubuh, menormalkan pembukuan darah dan seng dan tembaga, kadar oksigen sel, dan lemak yang disimpan untuk energi. Efek selanjutnya yaitu mempengaruhi kesehatan gusi, meningkatkan resiko gingivitis dan kerusakan gigi. Mencegah kanker endometrium dengan cara mengatur efek estrogen. Oleh karena ketersediaan hayati, progesteron sangat buruk ketika digunakan secara oral, maka hormon ini banyak diistilah sebagai progestin. Akan tetapi, progestin tidak mampu menggantikan peran progesteron alami karena pada banyak kasus progestin banyak diproduksi untuk mempengaruhi efek progesteron pada uterus. Antagonis hormon progesteron atau antiprogestin juga dikenal sebagai antagonis progesteron atau penghambat progesteron adalah golongan obat yang mencegah progesteron seperti progesteron memediasi efek biologisnya di dalam tubuh. Antiprogesteron digunakan sebagai alat aborsi dan kontrasepsi darurat serta pengobatan fibroid rahim. Sebagai contoh, obat antagonis hormon progesteron. Di sini ada mifepriston, adalah steroid sintesis yang digunakan dalam kasus abortus yang diinduksi secara medis. Mifepriston juga digunakan dalam pengelolaan sindrom Cushing dan leukemia uteri. Cara kerja mifepriston adalah dengan mengikat secara
kompetitif, reseptor intraseluler progesteron apabila obat digunakan dalam dosis rendah. Dan dalam dosis tinggi, mifepristone bekerja dengan memblok kortisol pada reseptor glukokortikoid sehingga meningkatkan kadar kortisol sirkulasi dan mengontrol hiperglikemia pada sindrom Cushing. Dan obat ini tersedia dalam bentuk tablet dengan kekuatan 200 mg dan 300 mg. Dosis obat untuk setiap orang mungkin bisa berbeda. Pemberian dosis obat biasanya disesuaikan dengan usia dan kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh, serta respon mereka terhadap pengobatan. Dan setelah mengonsumsi obat, efek yang didapatkan yaitu perdarahan vagina, kram, mual, dan diare biasanya akan terjadi dan akan berlangsung 2 hingga 24 jam. Bercak kemerahan juga mungkin akan masih muncul selama 9 hingga 16 hari atau lebih. Selanjutnya, terapi hormon progesteron. Terapi hormon progesteron merupakan salah satu pilihan pengobatan yang biasa diberikan pada wanita yang pernah mengalami keguguran. Metode terapi progesteron secara umum ada 3 metode terapi progesteron. Yang pertama ada suplemen progesteron, yang kedua ada injeksi progesteron, dan ketiga tablet suppositoria. Dan selanjutnya di sini ada dihidrogesteron adalah obat yang menangani masalah akibat kekurangan hormon progesteron seperti gangguan menstruasi, keguguran berulang, endometriosis, atau sulit hamil. Obat ini juga digunakan untuk mendukung proses bayi tabung. Layaknya hormon progesteron alami, dihidrogesteron juga dapat membuat siklus menstruasi menjadi teratur dengan mengontrol pertumbuhan dan peluruhan dinding rahim. Obat ini juga diketahui dapat menghambat pertumbuhan endometriosis dan mengurangi peradangan yang disebabkannya. Di sini ada dosis dihidrogesteron berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu mengatasi ancaman keguguran karena kekurangan progesteron, dan dosis awal 40 mg diikuti 10 mg setiap 8 jam sampai gejala mereda. Yang kedua, mengatasi keguguran berulang karena kekurangan progesteron, dan untuk dosisnya 10 mg 2 kali sehari, dikonsumsi sampai usia kehamilan 12-20 minggu. Yang ketiga, mengatasi infertilitas atau kemandulan karena insufiensi luteal. Dosisnya 10 mg per hari dikonsumsi pada hari ke-14 dari hari pertama menstruasi selama 12 hari. Dosis ini diulangi setiap bulan selama 6 bulan. Selanjutnya, menjaga kehamilan setelah prosedur bayi tabung. Untuk dosisnya 10 mg 3 kali sehari, mulai dikonsumsi pada hari pengambilan sel telur. Pengobatan dianjurkan selama sampai 10 minggu jika pasien positif hamil. Pengobatan harus dihentikan jika pasien keguguran. Beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah mengonsumsi dihidrogesteron yaitu ada pusing, kantuk, sakit kepala, mual, kembung, muntah, sakit perut, peningkatan berat badan, dan perubahan siklus menstruasi. Kesimpulannya, progesteron adalah hormon steroid yang berperan dalam siklus menstruasi wanita, mendukung proses kehamilan dan embriogenesis. Antiprogesteron atau antiprogestin juga dikenal sebagai antagonis progesteron atau penghambat progesteron, yaitu obat yang mencegah progesteron seperti progesteron memediasi efek biologisnya di dalam tubuh. Terapi hormon progesteron merupakan salah satu pilihan pengobatan yang biasa diberikan pada wanita yang pernah mengalami keguguran.